Halo Bapak Ibu Saudara, bersyukur kita bisa ada kembali pagi ini di bulan yang baru ya, bulan Agustus. Nggak berasa sebentar lagi udah mau Desember. Tapi kita bersyukur kita ada saat ini semua karena anugerah Tuhan. Kita sehat, kuat, diberkati oleh Tuhan semua karena kebaikan Tuhan. Baik, kita mau siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita membawa hati kita pada Yesus. Kita mau katakan bahwa hanya kepada Tuhan Dia adalah satu-satunya kekuatan kita, Dia satu-satunya penolong buat kehidupan kita. Kita gak bisa hidup tanpa Yesus. Baik, kita mau satukan hati, kita membawa roh kita kepada Tuhan. Makasih Yesus, makasih Tuhan. Makasih Bapa, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur Tuhan, anugerah-Mu besar buat kami Tuhan. Anugerah-Mu luar biasa buat kehidupan kami. Hanya kepadamu kami berseru Tuhan. Karena kami tahu Engkau kekuatan kami, Engkau penolong dalam hidup kami. Engkau gunung batu kami, Engkau pertahanan kami Tuhan. Yesus, Engkau kemenangan buat kehidupan kami. Makasih Tuhan. Amin Yesus. Haleluya. Amin Tuhan. Makasih Yesus. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepada
Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu di atas segalanya. Haleluya, amin, amin. Hanya padamu kami berseru Tuhan, hanya padamu kami berharap Yesus. Haleluya, haleluya, amin Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Hanya padamu kami berharap, hanya padamu kami berseru. Terima kasih Yesus, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Kau gunung batu kami, Engkau pertahanan hidup kami Tuhan. Hanya padamu kami berharap Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur pagi ini Tuhan. Kami mau terima sukacita yang dari Tuhan sendiri Tuhan. Kami mau terima kekuatan yang dari Tuhan sendiri. Karena kami percaya Engkau yang menjadi perlindungan hidup kami Tuhan. Kami aman dalam lindungan-Mu Tuhan. Kami gak perlu takut, kami gak perlu khawatir. Karena Tuhan yang menjadi kekuatan buat hidup kami. Dalam nama Yesus kami mau terima damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, kasih-Mu hari ini Tuhan. Yang bersorak-sorai dalam hadirat Tuhan. Karena kami percaya bersama dengan Tuhan kami lakukan hal-hal yang dahsyat. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Coba lihat kiri kanan, kasih lambaian tangan ke teman-teman kita. Tuhan Yesus baik, Tuhan dahsyat. Haleluya. Kita percaya bersama dengan Tuhan. Iman kita terus teguh bersama dengan Tuhan Yesus. Dasar kekuatan kita adalah iman dalam Tuhan. Haleluya. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan
hati kami bahwa kasih setia Tuhan gak pernah meninggalkan kehidupan kami. Kau selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Dalam setiap apapun keadaan dan kondisi kami, Engkau selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Kami mau terus yakini bahwa Tuhan gak pernah meninggalkan kami. Kami mau yakini bahwa firman-Mu ya dan amin Tuhan. Firman-Mu yang meneguhkan kami, menguatkan kami, berikan kami kemenangan, berikan kami kelepasan dan kelegaan Tuhan. Terima kasih Allah, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin, amin Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Amin Yesus. Ku aman
bahwa Tuhan sanggup melakukan segala-galanya dalam setiap keadaan dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Sebab apa yang kami yakini tentang keajaiban, kedahsyatan-Mu Tuhan masih tetap ada dan masih terus ada, bahkan selama-lamanya ada. Kami percaya Tuhan yang hidup itu yang akan terus membimbing kami, yang akan terus menuntun kami, dan bahkan yang akan menghidupi kami. Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami semua yang mendengarkannya juga Tuhan, untuk kami mengerti, untuk kami mengimani, untuk kami memahami apa yang hendak Engkau kerjakan dalam kehidupan kami, apa yang hendak Engkau tuntun di masa-masa yang begitu sulit bagi kami Tuhan untuk dimengerti. Tapi kami percaya Tuhan semua adalah menjadi satu kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan semua apa yang kami hendak kerjakan. Terlebih Tuhan kebenaran firman-Mu, biar urapan-Mu mengalir dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita sama-sama katakan amin. Silakan saudara duduk. Shalom saudara. Senang berjumpa kembali bersama dengan saudara di masa yang kita nggak tahu sampai kapan masuk di dalam pembatasan seperti ini. Tetapi kami percaya atau kita juga percaya bahwa semua apa yang terjadi bukan berarti lepas kontrol daripada Tuhan. Semua ada di dalam naungan atau dalam kehendak Tuhan, dalam kontrol Tuhan. Bukan berarti Tuhan lepas tanggung jawab atau lepas segala-galanya. Saudara, tadi pujian kita menerima satu pujian yang membangun iman kita. Bagaimana kedahsyatan Tuhan, bagaimana keajaiban Tuhan terus terjadi. Bagaimana kemustahilan yang semestinya Tuhan bagi kita. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Dia. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya ingin mengajak kepada saudara untuk membawa iman saudara semakin kuat. Sebab saya ingin memberikan tema pada firman Tuhan pada pagi hari ini adalah tetap berbunga di tengah kemustahilan. Tetap menghasilkan atau tetap berbuah, tetap berbunga di tengah-tengah kemustahilan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, berbicara bunga dan buah. Saya pernah saudara-saudara punya pengalaman di mana waktu itu saya beli pohon duren cangkokan untuk ditanam di depan rumah. Nah, pada waktu itu saudara, sekitar seminggu pohon itu masih berdaun lebat. Lalu saya siram, saya kasih supaya dia hidup agar ketika dipindahkan dari tempat yang tadinya dari tukang pohon, saya pindahkan di tanah supaya ada penetrasi atau bisa tumbuh. Jadi saya mulai diitukan kembali dengan baik supaya tanahnya juga adem. Saya siram. Saudara, seminggu pohon itu masih berdaun lebat, terlihat tumbuh. Saya masih antusias bahwa pohon itu akan hidup. Suatu saat nanti saya akan panen durian. Saya siram, tetapi lambat laun saudara, daunnya mulai layu. Saya pikir, nggak apa-apa, daun layu, tetapi itu cuman hanya sekedar untuk merontokkan daun-daun yang ada, nanti tumbuh tunas-tunas baru. Kemudian berlanjut, lama-lama berjatuhan daunnya. Berjatuhan, akhirnya batangnya menjadi kering. Sesungguhnya saudara, yang menyebabkan matinya satu pohon atau tanaman, ada banyak hal terjadi dalam tanaman itu. Hal itu terjadi saudara karena mungkin akarnya terganggu oleh jamur, ya. Akarnya itu terganggu oleh jamur, atau mungkin juga saudara karena tanahnya atau berbatu, mungkin tanahnya berbatu. Sehingga sulit untuk mendapatkan air, terjadi gangguan pada akar. Tidak cukup perawat hasil atau makanan yang didapatkan. Dan banyak hal
terjadi pada pohon itu yang menyebabkan pohon itu mati. Nah saudara, jadi ketika pohon atau tanaman sudah mati dan batang atau rantingnya itu menjadi kering, apalagi saudara sudah lama batangnya terpisah dari pohon atau pokoknya, jangan berharap bahwa pohon itu bisa bertunas. Apalagi mengeluarkan daun lagi saudara. Karena apa? Kalau pohon itu sudah mati, kering, bahkan batangnya saja terpisah dari pokoknya atau rantingnya terpisah dari pokoknya, itu tidak ada satu kemungkinan untuk bisa menghasilkan tunas. Nah, secara kasat mata atau mata telanjang saudara, kita bisa memastikan bahwa pohon itu atau batang itu tidak pasti atau pasti sudah maksud saya bahwa batang atau ranting itu pasti dia tidak akan mengeluarkan satu tunas baru. Nah saudara, adakah di antara kita saat ini percaya bahwa sekalipun batang atau pohon itu sudah mati, tapi ketika Tuhan berkata, ketika Tuhan menyampaikan sesuatu, masih ada kemustahilan itu terjadi. Amin. Saudara-saudara, mungkin analogi yang saya sampaikan ini, atau persamaan yang saya sampaikan ini, ada di antara kita yang mengalami bentuk-bentuk kematian. Seperti kekeringan rohani, sehingga kehilangan kasih mula dalam kehidupan kita. Tidak ada lagi yang merasa damai atau sukacita terjadi dalam kehidupan kita di masa kesusahan yang menghimpit ini. Tidak ada lagi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan merasa bahwa pekerjaan saat ini mentok. Sehingga kehilangan gairah dan semangat dalam menjalani hidup ini. Saudara-saudara yang kekasih, kepahitan dalam hubungan berkeluarga maupun berbagai macam kecewaan lainnya yang merampas harapan-harapan dalam hidup saudara, dalam hidup kita. Itu yang membuat tanpa sadar saudara mati secara rohani. Keadaan menghimpit saudara, kekecewaan terus makin bertambah dalam kehidupan saudara. Kemustahilan-kemustahilan yang diharapkan belum juga kunjung. Ketidakmustahilan saudara maksud saya. Yang diharapkan kepada Tuhan tidak juga muncul datang di dalam kehidupan saudara. Tumbuh hidup jiwanya semakin mati. Hidupnya mungkin kelihatannya tumbuh saudara. Tetapi jiwanya mati. Tidak lagi punya semangat. Tidak lagi merasa tidak punya harapan dalam kehidupan saudara. Karena apa? Karena tekanan demi tekanan terjadi. Permasalahan demi permasalahan terjadi saudara. Yang belum kunjung datang jawaban itu dalam kehidupan saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sehubungan dengan satu yang mati atau benda mati tadi. Ada satu kisah yang menarik yang saya ingin sampaikan pada saat ini. Bahwa saudara tetap berbuah sekalipun di tengah-tengah kemustahilan. Tetap berbunga sekalipun tetap ada dalam kemustahilan. Saya ingin ajak kisah yang luar biasa. Di tangan Tuhan itu tidak ada satu kemustahilan. Di tangan Tuhan ada satu harapan, di tangan Tuhan ada sesuatu hal yang baru, hal yang hidup dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya ingin ingatkan kepada saudara dalam satu kisah yang menarik untuk kita pelajari dalam perjanjian lama. Pada saat masa Musa, kita buka di dalam kitab Bilangan 17 saudara. Ayat yang kelima. 17 ayat kelima. Kita baca firman Tuhan di sana. Sudah ketemu? Saudara yang susah untuk mendapatkannya bisa lihat di depan. Dan orang yang kupilih, tongkat itulah yang akan bertunas.
Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah kudengar lagi. Saudara, kisah ini pada suatu kali Tuhan memerintahkan Musa untuk mengumpulkan tongkat dari pemimpin-pemimpin setiap suku. Setiap suku yang ada, 12 suku itu dikumpulkan, tongkat siapa yang menjadi pemimpin itu ditulis namanya di tongkat itu. Nah, masing-masing pemimpin memberikan tongkat itu kepada Musa. Nah, untuk suku Lewi menyuruh menuliskan nama Harun. Hanya di Alkitab itu bukan setiap pemimpin, tapi Tuhan menyuruh hanya satu yang dituliskan tongkat itu, yaitu tongkatnya suku Lewi, yaitu Harun. Nah, tongkat itu kemudian harus diletakkan di dalam kemah pertemuan, dihadapkan kepada tabut Tuhan, yaitu tabut perjanjian. Tongkatnya ditaruh di situ di tabut perjanjian, ya semua 12 tongkat itu. Nah, Tuhan lalu bersabda seperti ini di dalam ayat 5 ini. Mengatakan bahwa ketika itu dan orang yang kupilih, tongkat itulah yang bertunas. Saudara tahu tongkat? Tongkat itu kayu mati, bukan kayu hidup. Ya. Tapi ketika Tuhan berkehendak, barang mati sekalipun, yang tidak mungkin sekalipun itu bisa menjadi mungkin. Saudara, jadi ketika Musa pada keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, atau kemah tabut perjanjian, dilihatlah. Karena diperintahkan Tuhan, besoknya kamu lihat apa yang terjadi. Maka tongkat Harunlah yang ternyata mengeluarkan tunas. Kalau saudara baca di dalam ayat ke-8, coba kita buka dalam ayat ke-8. Bisa kita baca di sana ayat 8. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga dan berbuah-buah badam. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kematian atau barang yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Saudara-saudara, karena apa? Karena kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Maka dari itu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin berkata kepada saudara, firman Tuhan bertema tetap berbunga berbuah di tengah kemustahilan. Apapun mustahil atau kemustahilan terjadi dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan mampu untuk mengubah itu. Tuhan mampu untuk membuat satu kehidupan yang baru dalam kehidupan kita. Kekeringan apapun, masa kesusahan apapun, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika Tuhan berkehendak dalam kehidupan kita, ketika kita berkenan di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan bertindak dalam kehidupan saudara dan kita semua. Saudara, tongkat biasanya terbuat dari kayu, tadi saya sudah singgung, kayu yang kering, kayu yang sudah mati. Jadi tentunya saudara, akan hal aneh apabila kita melihat bahwa yang tiba-tiba mengeluarkan tunas. Bisa saudara bayangkan, ketika Tuhan berkata, saudara, maka semuanya jadi. Amin. Dalam waktu singkat kalau Tuhan mau berpihak kepada saudara, kalau Tuhan mau bertindak kepada saudara dan kita semua, saudara yang di rumah, saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kapanpun saudara mendengarkan firman Tuhan ini, ingat, kalau Tuhan berkehendak dan hati kita berkenan di hadapan Tuhan, maka Tuhan mampu mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang mustahil, saudara, tidak lagi menjadi hal yang mustahil bagi kita. Saudara, jadi dalam hal ini, daun bahkan bunga dan menghasilkan buah, saudara, buah-buah yang ada di dalam tongkat Harun. Apa yang dialami dalam kehidupan Harun menjadi sebuah momen, sebuah keadaan, sebuah hal yang baik dalam menyaksikan bagaimana kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan Harun, dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Keajaiban ada, keajaiban muncul. Saudara, ini yang dapat memperteguh iman
agar bangsa itu tidak lagi bersungut-sungut. Karena apa? Karena ketika mereka bersungut-sungut, mereka harus menerima hukuman Tuhan. Disitulah muncul, supaya apa? Supaya mereka tidak menerima hukuman Tuhan. Maka keajaiban Tuhan nyata ada di tengah-tengah bangsa itu. Bangsa Israel, tulisan-tulisan perjanjian lama, saudara-saudaraku yang kekasih, mengingatkan kita, menggambarkan kita untuk apa? Untuk kita juga bisa mampu mengalami. Itu menjadi satu pengalaman hidup dalam kehidupan kita. Gambaran hidup agar apa? Agar apa yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu itu, kemahadahsyatan Tuhan yang dipercaya oleh bangsa Israel pada waktu itu juga terjadi dalam kehidupan saudara dan kita semua. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di sisi lain saudara, tunas dan bunga badam, namanya ini bunga badam atau pohon badam. Nanti saya jelaskan apa itu pohon badam saudara. Yang tumbuh di tongkat itu secara nyata merupakan sebuah benda mati. Tadi saya sudah katakan benda mati. Nah hal ini menggambarkan, tadi sudah saya sebutkan, mengenai kehidupan yang muncul kembali dari sesuatu yang sudah mati. Harapan baru keluar kembali ketika itu tidak ada harapan dalam kehidupan kita. Muncul kembali. Nyata. Dan bukan menjadi satu apa? Asumsi atau bayangan. Fiksi maksud saya. Bukan lagi menjadi satu fiksi atau dongeng hayalan, tapi ini menjadi satu kenyataan. Muncul dari apa? Dari keimanan kita kepada Tuhan yang ajaib, kepada Tuhan yang dahsyat itu. Nah saudara, jadi tongkat dari kayu yang mati bisa muncul, bertunas, berdaun dan berbunga, bahkan berbuah. Mendapat satu, Tuhan dapat memberikan arti kepada kita semua, memulihkan kita dari masalah yang sulit atau tersulit apapun dalam kehidupan kita. Mengangkat kita keluar dari pergumulan. Dan meletakkan kita ke tempat yang aman dalam kehidupan kita. Selama ini hampir kita berapa bulan, 5 bulan kita mengalami masa-masa yang tidak menentu ini. Saudara-saudara mungkin saudara mengalami pergumulan dalam hidup saudara. Percayalah, orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan akan pelihara. Orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan akan berpihak kepada kita. Kelihatannya kita tidak mungkin mempunyai satu harapan yang baru. Tapi ketika iman saudara kepada Tuhan, maka muncullah satu harapan baru. Dirubah dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan kita semua. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya mengingatkan kembali. Tetap berbuah, tetap berbunga di tengah-tengah kemustahilan. Tuhan punya kuasa yang lebih dari cukup untuk apa? Untuk melakukan itu. Dari keadaan saudara yang terpuruk sekalipun, yang tidak ada harapan sekalipun saudara. Bahkan sudah berantakan kemana-mana seperti Nabi Yeskil pada waktu itu. Yang menubuatkan kepada tulang-tulang untuk bisa menumbuhkan satu makhluk hidup. Tulang-tulang kering yang sudah berantakan kemana-mana. Itu satu hal yang mustahil. Tapi Tuhan mampu melakukan itu. Tuhan mampu membangkitkan sebuah kehidupan baru. Dan satu yang sudah mati sekalipun saudara. Saudara, tongkat Harun bukan sekadar tumbuh. Tetapi tunas-tunas segar dan berbunga. Itu muncul. Menggambarkan saudara. Bukan sesaat. Bukan sesaat. Tetapi dia terus berbunga. Bahkan di sini dikatakan menghasilkan buah. Bunga yang indah keluar dari sana, dari tongkat yang kering itu. Saudara, pertobatan adalah awal dari permulaan itu. Ketika menyadari bahwa butuh keajaiban, kedahsyatan dalam kehidupan saudara. Lalu saudara menghampiri Tuhan saudara. Menghampiri Allah yang maha kuasa itu. Maka disitulah muncul permulaan baru dalam kehidupan saudara. Apapun persoalan saudara, apapun masalah kita, buat hati kita berubah. Ketika kita keras, ketika kita mungkin sudah lama
jauh di hadapan Tuhan, datang kepada Tuhan, maka keajaiban Tuhan terus akan muncul dalam kehidupan saudara. Tidak peduli sesulit apapun saudara, separah apapun masa lalu saudara, masa lalu kita. Ketika kita mengakui di hadapan Tuhan, kita jujur di hadapan Tuhan, Tuhan, aku orang berdosa. Aku punya banyak persoalan masalah yang ada dalam kehidupanku. Aku datang kepadamu Tuhan, aku mau berubah. Maka muncullah satu harapan yang baru dan itu menjadi satu kenyataan dalam kehidupanmu, dalam kehidupan kita semua. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mengalami pemulihan. Pemulihan bukan hanya sekadar pemulihan saudara, tapi luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, apabila kita kembali sekali lagi kembali kepada Tuhan dan mentaati perintahnya. Sekali lagi, mungkin kita mengalami berbagai macam kematian dalam kehidupan kita, kerohanian kita, mungkin dalam pekerjaan, dalam usaha, bahkan mengalami sekali lagi mati rohani dalam kehidupan kita. Tapi percayalah bahwa Tuhan mampu membalikkan itu semua, kembali menumbuhkan satu tunas yang baru dalam kehidupan saudara, menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya ingin ajak apa itu pohon badam. Karena tongkat yang diberikan, tongkat yang ada di dalam tabut perjanjian atau di dalam bait Allah itu adalah pohon badam. Pohon badam adalah pohon yang istimewa. Bukan saja karena keindahan bunga-bunganya, saudara, itu bunganya seperti bunga sakura, putih. Kalau saudara klik di Google, pohon badam itu kayak gimana sih? Nah, pohon badam itu buahnya itu memang ada dagingnya dimakan dan ada bijinya. Yang terkenal saudara, pohon badam itu disebut dengan almond tree atau kacang almond. Sudah tahu kacang almond? Ya mungkin banyak orang ya, itunya kulitnya keras dibuka begitu. Nah itu ada di dalamnya biji itu, ya. Nah itu dimakan, itu kacang almond. Nah itu namanya buahnya buah badam. Nah pohon badam ini saudara, pohon istimewa, pohon yang ditempatkan di bait Allah. Kalau saudara tahu di dalam bait Allah itu ada yang namanya manorah. Manorah itu opo meneh iki Pak Pendeta, manorah itu. Manorah itu namanya, manorah itu kaki dian. Kaki dian itu saudara, itu ada yang dibuat kaki dian itu kelopak-kelopak bunga badam dan itu ranting-rantingnya ranting pohon badam dan kelopak-kelopak bunganya itu kelopak bunga badam. Kenapa sih satu penempatan yang istimewa kepada yang namanya pohon badam ini? Saudara, ternyata saya buka di kamus, pohon badam ini saudara adalah pohon yang sanggup berbunga dan mampu tumbuh di segala musim. Setiap musim dia mengeluarkan bunga. Jadi sebelum pohon-pohon lain berbunga, dia terlebih dahulu berbunga saudara. Pohon badam ini. Dalam keadaan apapun. Jadi bahkan musim salju sekalipun ketika pohon lain pada umumnya merangas dan seolah masih tertidur saudara. Pohon badam ini mungkin pohon-pohon lain ketika salju turun dia sepertinya tertidur. Menyimpan tenaga untuk apa? Untuk ketika muncul musim panas. Saudara-saudara yang kekasih, pohon badam ini mampu terus berbunga. Dia menghasilkan bunga dan begitu indah bunganya itu. Nah saudara, pohon badam memberikan keindahan dalam cuaca buruk sekalipun. Pohon badam saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan sering disebut sebagai pohon yang berbunga lebih awal. Ketika pohon lain mungkin masih malas, tadi saya sudah singgung, masih malas, masih tertidur, pohon badam ini tetap bangun. Seolah-olah ia terus berjaga sepanjang masa. Sepanjang kehidupannya. Dia tetap menghasilkan bunga di segala musim. Karena kemampuannya untuk berbunga di saat pohon lain masih tidur, dia terus menghasilkan bunga.
di setiap musimnya. Nah saudara, itulah yang menjadi menarik. Badam itu apa? Pohon badam itu apa? Ternyata saudara dalam kamus bahasa asli Alkitab itu, yaitu bahasa Ibrani, bahwa badam artinya atau berarti saudara, yang terjaga. Kata yang terjaga atau yang bangun. Nama asal pada mulanya diambil dari sifat karakter pohon ini seolah-olah tetap terjaga. Seolah-olah mampu terus terbangun. Sehingga apa? Sehingga mampu menghasilkan bunga dalam setiap musim. Dalam setiap keadaan. Dia tidak lihat musim apapun, dia terus menghasilkan bunga dalam kehidupannya. Saudara, maka dalam kitab Bilangan kita mendapatkan itu, dalam kitab Bilangan tadi ayat 18. Nah, ini berbicara mengenai kehidupan yang kembali muncul dari setiap waktu yang sudah mati. Bagi anak Tuhan saudara, di tengah kehidupan duniawi yang mati, yang seolah-olah menggambarkan ingin menuju kepada satu kematian. Secara rohani bukan berarti kita harus ikut-ikutan mati, tetapi Tuhan mengumpamakan agar kehidupan saudara seperti bunga badam, pohon badam. Dalam keadaan apapun saudara, kita mampu berbunga. Kita mampu menghasilkan sesuatu. Itulah sebabnya kalau kita mau menjadi berkat, jemaat rumah berkat, kita berkata dalam keadaan apapun kita harus menjadi berkat dalam kehidupan kita. Entahkah keadaan yang kita diberkati oleh Tuhan, entah keadaan kita mungkin dalam keadaan terpuruk, kita tidak pernah mudah mengeluh di hadapan Tuhan. Kita tidak pernah menyusahkan orang yang mungkin juga dalam keadaan apapun kita. Sekalipun terpepet, sekalipun kita kesusahan, kita tidak pernah mudah menyerah. Tapi kita selalu menjadi berkat. Sehingga ada orang lain mengatakan begini, sekalipun kamu dalam keadaan kekurangan, sekalipun kamu dalam keadaan kesusahan, kamu tidak pernah keluar dari kata mulutmu itu untuk minta bantuan atau apapun. Karena kamu percaya bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang luar biasa. Bunga badam itulah yang menghasilkan bunga dalam setiap musim. Musim senang, musim susah, musim apapun saudara, kita selalu berbunga-bunga. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, maka dari itu saudara, di sini dikatakan di dalam kehidupan bangsa Israel bahwa Yeremia diperintahkan untuk melihat satu bunga badam atau pohon itu. Dalam Yeremia 1 ayat 11, coba kita buka di sana. Ada saudara? Ya, oke. Sesudah itu firman Tuhan, datanglah kepadaku bunyinya. Apakah yang kau lihat hai Yeremia? Jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon badam. Pohon badam digunakan oleh Allah untuk menguji penglihatan Yeremia. Maka pemilihan pohon badam itu bukan tanpa tujuan yang Tuhan berikan. Kalau tadi saya ulas untuk bagaimana buah badam atau pohon badam itu selalu berbunga dalam setiap musim. Jadi ini kembali digunakan oleh Tuhan tentang apa? Tentang pohon badam ini kepada Yeremia. Allah memanggil Yeremia sebagai hambanya yang harus senantiasa berjaga-jaga. Kalau tadi dikatakan bunga badam itu apa? Pohon badam itu artinya yang berjaga. Yang apalagi, saudara, artinya di sini katakan yang bangun. Nah, Yeremia ditugaskan oleh Tuhan sebagai hamba Tuhan, di mana ditunjukkan oleh Tuhan tentang pohon badam. Pohon badam agar apa? Agar Yeremia senantiasa berjaga-jaga, agar Yeremia senantiasa bangun sebagai apa? Sebagai anak Tuhan, sebagai generasi yang tetap terbangun di tengah-tengah angkatan yang senantiasa tertidur. Mungkin saat ini dalam keadaan seperti ini, angkatan yang
sulit untuk bekerja, sulit untuk apa-apa, akhirnya apa? Males, mau keluar males, mau ngapa-ngapain males. Bahkan generasi saat ini ketika ditekan dan lain sebagainya mengalami keputusasaan. Sehingga membuat apa? Membuat saudara tidak berjaga-jaga, membuat kita tidak lagi bangun, bermalas-malasan. Tujuan Tuhan agar Yeremia mampu membawa kehidupan generasi yang sekarang ini, yang mungkin saat ini kita pelajari, yang saat ini mungkin kita harus simak bersama-sama, atau kita jalani bersama-sama, agar kita sebagai generasi dalam tekanan apapun, kita tidak tertidur, kita tidak bermalas-malasan, kita terus melakukan hal yang baik, bertindak adil dan selalu senantiasa dalam ada jalur kebenaran dalam kehidupan kita. Sekalipun itu membuat kehidupan kita menjadi satu tantangan agar kita apa? Mau berjalan dalam keadilan atau mau berjalan dalam kebenaran, karena saat ini diuji dalam kehidupan kita. Ketika kesusahan melanda dalam hidup saudara. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sehingga sebuah generasi yang menghasilkan bunga di segala musim. Amin. Saya berharap sidang jemaat tempat ini, saudara yang mendengarkan firman Tuhan, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya berharap saudara menjadi generasi yang tetap berbunga dalam setiap keadaan apapun. Saudara menghasilkan sesuatu yang baik dalam kehidupan saudara. Dalam setiap musim sekalipun itu buruk terjadi dalam kehidupan saudara. Saudara, di sini dengan jelas banyak orang Kristen saat ini saudara, yang berbunga hanya pada musim tertentu. Harus kita akui, ceriahnya pada saat tertentu. Ketika dompetnya tebal atau rekeningnya banyak, saudara, dia mulai ceria. Tapi ketika suram atau gambarannya dompetnya semakin tipis, bagaimana? Apakah tetap berbunga-bunga? Sekalipun makan nasi sama kerupuk, kecap. Kenapa banyak pendeta suka kecap? Bukan soal murah, dia berpikir supaya pinter ngecap kali saudara. Pendeta bukan soal ngecap saudara. Tapi pendeta asal ngecap dan tidak melakukan kehidupan buahnya, sama aja bohong. Sebab yang dilihat adalah buah dari apa yang dikatakan itu. Saudara-saudara yang kekasih, mereka berbunga, nih orang Kristen nih, berbunga kalau suasananya atau suasana hatinya menyenangkan. Mereka berbunga kalau segala sesuatunya aman-aman aja. Sama seperti saya waktu beberapa hari lalu saya berkhotbah ke kaum muda atau mungkin juga ke siapa itu. Untuk menyiapkan, orang-orang kaya mungkin menyiapkan stres liburannya juga ke luar negeri. Dia sudah menganggarkan ratusan juta untuk pergi ke sana. Bangun pagi, makan sudah tersedia di meja makannya. Kalau kita bangun pagi kita berdoa, Tuhan besok mau makan apa? Mereka apakah mengandalkan Tuhan lagi? Jangan-jangan belum tentu apakah mereka itu mengandalkan Tuhan. Bukan berarti saya anti kepada orang yang kaya. Orang kaya tidak berpikir lagi bangun pagi roti dan susu sudah tersedia, buah-buahan sudah tersedia. Apalagi yang harus didoakan. Tapi orang-orang di daerah saudara, pagi-pagi dia berdoa, mencangkul, agar apa? Agar tanamannya supaya bisa tumbuh. Tetap mengandalkan Tuhan, apapun keadaan saudara. Syukuri ketika saudara bangun pagi, saudara bisa menikmati sarapan yang begitu enak, begitu indah, begitu memberikan atau menyehatkan jiwa. Syukuri kepada Tuhan, tetap ada di dalam Tuhan dalam kehidupan saudara. Amin. Sekali lagi dalam kelimpahan, dalam kekurangan saudara berada dalam Tuhan. Mungkin mereka berbunga-bunga apalagi mereka minta bisa mendapatkan sesuatu dalam kehidupan kita. Ketika saudara mendapatkan sesuatu mereka berbunga-bunga. Tapi ketika doanya tertunda, masihkah tetap berbunga-bunga di hadapan Tuhan? Masihkah tetap menghasilkan sukacita di hadapan Tuhan?
Masihkah kita mau tersenyum dalam menghadapi berbagai macam tekanan hidup? Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, gambaran orang percaya seperti pohon badam harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Di ruang suci adanya, maka kita akan, pohon badam itu ditempatkan satu ruangan yang khusus, yang suci. Maukah saudara menerima satu tempat yang khusus di hadapan Tuhan? Sehingga Tuhan selalu ingat kepada saudara. Tuhan selalu ingat kepada kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari sikap keimanan kita harus terlihat seperti pohon badam. Tetap menghasilkan bunga, amin. Tetap menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Keadaan apapun saudara. Mungkin keadaan saudara dalam keadaan kelimpahan atau kekurangan, keadaan kehidupan penuh dengan kesedihan atau kesenangan, sehat ataupun sakit saudara, tetap kita selalu sukacita di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan rindu itu dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan kita. Tunggu waktu, Tuhan akan bekerja dalam kehidupan saudara. Tetap semangat, tetap saudara bergairah di dalam Tuhan. Karena Tuhan selalu berpihak dalam kehidupan kita. Memiliki keimanan yang seperti pohon badam inilah keimanan saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang siap sedia menyambut kedatangan Tuhan yang kedua. Kalau saudara siap, semua orang berharap pada Tuhan, keadaan apapun iman saudara tetap kepada Tuhan, maka saudara menjadi orang-orang yang siap untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Keimanan yang siap adalah sanggup mempertanggungjawabkan pekerjaan kita yang Tuhan percayakan, yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita, kita bisa pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari saya ajak saudara, keadaan apapun menghimpit saudara, tidak jadi masalah. Tapi biarlah menjadi satu persoalan yang harus kita perbaiki dalam kehidupan kita. Kita tetap melekat kepada Tuhan. Maka keajaiban itu terjadi. Yang mati pun dia bisa ubah menjadi sesuatu yang hidup. Bahkan menghasilkan bunga. Tunas-tunas baru muncul dan menghasilkan buah dalam kehidupannya. Saya berharap saudara yang di tempat ini maupun yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saudara akan menghasilkan itu. Hari ini kita masuk dalam perjamuan kudus. Kalau Tuhan sudah mengerjakan 2000 tahun yang lalu untuk saudara dan kita semua, agar hidup saudara berubah, agar kehidupan saudara mampu menghadapi berbagai macam tantangan hidup. Karena Tuhan sudah mengerjakan semuanya itu bagi saudara dan kita semua. Ubahlah hidup kita dengan perjamuan kudus ini, dengan satu perubahan yang baru dalam kehidupan kita, perjanjian yang baru. Ketika kita mengangkat perjamuan kudus di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan melakukan satu perjanjian baru dengan kehidupan kita. Memberikan kemampuan, kekuatan dalam kehidupan kita untuk menjalani hidup ini dengan lebih baik. Mari saya undang saudara bangkit berdiri. Kita angkat seluruh perjamuan kudus ini di hadapan Tuhan. Tuhan, kami angkat perjamuan kudus ini di hadapan-Mu Tuhan. Roti dan air anggur, kami berdoa di hadapan-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terjadi persekutuan dengan Engkau. Sehingga di dalamnya ada berkat-berkat perjamuan kudus. Tubuh dan darah Kristus yang mengubah kehidupan kami. Yang menjadi satu tanda bagi setiap orang percaya, di mana tubuh dan darah Yesus Kristus lewat perjamuan kudus mampu menyembuhkan, mampu memberikan kelepasan, kemenangan, keadaan apapun yang terikat, tertekan dalam kehidupan kami. Permasalahan-permasalahan yang mati dibuat menjadi hidup karena Engkau yang ada. Dan ini perjamuan kudus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kami memakan dan meminum nanti Tuhan, ada berkat Tuhan
Seperti apa yang dikatakan dalam firman-Mu Tuhan. Kami menerima berkat itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita buka perjamuan kudus ini. Angkat Tuhan, tubuh Kristus yang kami percaya lewat bilur-bilur-Mu terjadi satu kesembuhan. Lewat tubuh-Mu Tuhan yang sudah berkorban bagi kami. Kau sudah mengerjakan segala kelemahan kami menjadi satu kekuatan di dalam Engkau. Sehingga terjadi persekutuan kami dengan Engkau Tuhan secara tubuh. Di mana kami mampu menghadapi berbagai macam tekanan hidup. Kami mampu berjalan karena Kristus hidup dalam kehidupan kami. Kematian-Mu sudah menebus kami, sehingga kami ada di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tubuh-Mu yang terpecah-pecah ini, kami siap menerima itu dalam kehidupan kami dengan iman dan kami terima berkat itu dalam nama Tuhan Yesus. Kami angkat di hadapan-Mu Tuhan cawan ini. Cawan perjanjian baru di mana darah-Mu tercurah menebus dosa-dosa kami. Dan darah-Mu melepaskan kami dari segala ikatan-ikatan, kuasa-kuasa kegelapan, apapun yang mengikat dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau mampu melepaskannya ketika kami berserah kepada-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami mengangkat cawan darah-Mu sebagai cawan perjanjian yang mensahkan perjanjian. Sehingga kami masuk dalam perjanjian untuk menikmati berkat-berkat-Mu seperti apa yang dijanjikan dalam firman-Mu Tuhan. Yang terikat dibebaskan, bahkan kami mampu untuk menikmati janji-janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus dan kami terima berkat itu dalam nama Tuhan Yesus. Syukur Tuhan, harapan baru muncul karena Engkau. Kami memperbarui kehidupan kami lewat perjamuan kudus ini. Tuhan, kami percaya Tuhan yang hidup masih terus bekerja saat ini. Dan terus, dan terus, dan terus. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Saudara sembah Dia. Haleluya. Yakini iman saudara, yakini firman Tuhan dengan iman saudara. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus siap siaga, tetap terbangun, tetap terjaga.
Dan Tuhan katakan kepada Yeremia, melihat batang badam itu, batang yang senantiasa berbunga dalam setiap musim apapun. Tuhan berharap kepada saudara dan kita semua, agar kita menghasilkan bunga dalam setiap saat. Dalam keadaan apapun ada terjadi dalam kehidupan saudara. Tetap menghasilkan bunga, bertunas, bahkan berbuah sekalipun. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Katakan ku tetap percaya. Mari kita naikkan pujian, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyenang apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Lagi kita katakan ku tetap percaya. Naikkan pujian ini, ku tetap percaya. Saudara, seberapa besar iman saudara mau melangkah dan mempercayai kebenaran firman Tuhan ini? Seolah-olah mungkin keadaan saudara saat ini mati. Dalam segala apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, percayalah, kita sudah mengangkat perjamuan kudus, kita sudah melakukan perjamuan kudus, mengadakan perjanjian baru dalam kehidupan saudara. Mendekat kepada Tuhan saudara, kematian berubah akan menjadi satu kehidupan. Sesuatu yang baru muncul, tunas-tunas baru. Satu kunci agar kehidupan saudara tetap percaya, tetap menyembah kepada Dia. Apapun yang terjadi, tetap percaya. Mari kita naikkan pujian ini dengan segenap hati. Tak pernah ku ragu,
Tuhan terus bekerja sampai saat ini. Tuhan terus membela, Tuhan terus menolong. Bahkan Tuhan memberikan jalan kelepasan dalam setiap kehidupan kami. Permasalahan apapun Tuhan, Tuhanlah yang jadi pembela dalam kehidupan kami. Engkau Allah El Shaddai, Jehovah Jireh, Jehovah Rafa. Itu bagian yang terjadi dalam kehidupan kami. Maka dari itu kami mengedahkan tangan di hadapan-Mu, memohon kekuatan-Mu, supaya jalan kehidupan kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Agar kami tetap di dalam Engkau Tuhan. Agar iman kami terus tumbuh. Sebagaimana dan seperti apa yang Kau harapkan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus yang mencurahkan berkat-berkat dalam kehidupan saudara, berkat rohani. Kehidupan rohani saudara bukan lagi menjadi mundur, tapi kehidupan rohani saudara terus semakin maju, semakin intim dengan Tuhan, mempunyai pengalaman-pengalaman baru dengan Tuhan, sehingga menerima keajaiban demi keajaiban, kedahsyatan demi kedahsyatan bersama dengan Tuhan saudara. Sehingga hidup rohani saudara terus semakin intim dengan Tuhan. Terimalah juga dengan berkat-berkat jasmani, diberkati dengan damai dan sejahtera Tuhan. Bahkan kesehatan Tuhan melingkupi kehidupan saudara, yaitu kesehatan dari Tuhan. Bagaimana Tuhan membungkus saudara dengan kuasa darahnya, dijauhkan dari segala virus-virus yang berbahaya, yang mengganggu dalam kehidupan orang-orang lain, tapi tidak pernah mengganggu dalam kehidupan saudara. Karena saudara ada dalam lindungan Tuhan, ada dalam naungan Tuhan, ada kuasa darah Tuhan melingkupi kehidupan saudara. Anak-anak saudara, cucu-cucu saudara tidak akan mampu lagi masuk virus-virus yang berbahaya dalam kehidupan keluarga saudara. Terimalah juga dengan berkat-berkat ekonomi. Diberkati usahamu sekalipun tidak mungkin menjadi mungkin. Diberkati pekerjaanmu. Diberkati pendidikan anak-anakmu, cucu-cucumu. Bahkan berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dalam kehidupan saudara. Dari saat sekarang sampai Maranatha, gereja Tuhan kali yang kedua. Terimalah dan bawalah semua itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus.